Shalom Bapak Ibu. Mari saya mengajak kita untuk bersama-sama menyimak tema firman Tuhan kita pada hari ini. Saya berikan judul Menara Babel. Tentunya ini adalah tema yang tidak asing bagi kita yang sejak dari kecil kita sudah dengar di sekolah minggu. Tapi hari ini kita akan membahasnya dalam sudut pandang orang besar, orang dewasa. Ya, saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat di dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinir, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, mari kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun, kata Tuhan, dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membahas kisah Babel ini, saya mengajak kita untuk melihat kasus yang hari-hari ini menjadi cukup perhatian bagi kita semua. Ya. Ini kasusnya. Kasus Ferdy Sambo, ya Saudara, menyeret 83 anggota Polri. Sebagian sudah dinonaktifkan karena langgar kode etik. Bahkan kalau kita ikutin berita, beberapa sudah dipecat, ya, karena melanggar kode etik. Saudara, ada berita lain lagi, karir hancur. Lulusan terbaik Akpol dipecat gara-gara bantu Sambo. Warganet semangat cari kerja lagi. Saudara, saya percaya di antara 83 anggota ada orang yang tidak tahu apa-apa tentang kasus ini. Dia hanya melihat atasan bilang apa, dia turut. Dan dia terseret. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, di antara orang-orang ini tentunya ada orang-orang percaya juga. Ada anak-anak Tuhan yang rajin ke gereja, rajin berdoa. Dengan rendah hati, ya, melayani Tuhan. Di antara 83 anggota ini. Dan mereka harus menghadapi realita karirnya hancur. Di mana Tuhan? Saudara, ini tentunya menjadi satu kisah yang begitu sangat tragis, ya.
bahwa orang-orang yang baik itu bisa kehilangan masa depannya dengan begitu sangat tragis. Hanya gara-gara perbuatan orang lain, bukan perbuatan diri mereka. Di manakah Tuhan? Nah, pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar dari kisah Babel. Ketika Tuhan izinkan itu terjadi pada diri kita. Saudara, kalau kita belajar kisah Babel, sebetulnya apa sih yang sedang dilakukan oleh Babel itu? Babel ini sedang membangun karir, saudara. Babel ini sedang membangun kota, dan kemudian di tengah-tengahnya ada menara, yang mereka harap menara ini akan menjadi tinggi, sehingga karir mereka akan luar biasa. Bapak Ibu Saudara. Mari kita mendirikan kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Supaya kita itu termasyur dan tidak tercerai-berai ke seluruh bumi. Sebetulnya kalau kita pikir, apa yang salah dengan karir Babel ini? Saudara, sebetulnya tidak ada yang salah dengan karir Babel. Membangun kota, membangun menara itu tidak salah. Bahkan kita lihat sekarang Cina membangun kotanya dengan begitu megah. Kota-kota, bangunan-bangunan yang begitu tinggi, luar biasa hari ini kita temukan saudara. Dan mereka membangun karirnya secara cemerlang seperti itu. Saya katakan tidak ada yang salah dengan karir. Ketika Babel membangun kota dan menara itu tidak ada yang salah. Namun ada problem. Problemnya itu di mana? Bukan di karirnya. Problemnya itu ada di motifnya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Apa sih yang menjadi motif Babel? Tadi kita sudah baca. Babel itu mau masyhur. Yang kedua, Babel itu tidak mau menyebar ke seluruh dunia. Babel itu mau ngumpulnya di satu tempat saja, ngumpulnya di situ. Saudara, kalau kita berbicara tentang motif Mazmur, saudara, termazmur begitu ya. Kalau Yohanes berkata di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, itu terkait dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saudara, tidak ada masalah dengan karirmu. Tapi kalau motifmu, engkau bangun sama dengan Babel, itu akan menjadi bermasalah. Kamu bangun karir karena keinginan daging. Kamu bangun karir karena keinginan mata. Kamu bangun karir karena arogansi, karena keangkuhan hidup. Itu jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu Yohanes berkata, itu bukan berasal dari Bapa. Itu tuh bukan berasal dari Bapa. Itu tuh dari dunia. Di dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ini yang tidak dimiliki Babel pada waktu itu. Dia hanya memiliki keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tidak ada keinginan untuk melakukan kehendak Allah. Oleh sebab itu tidak heran Tuhan meruntuhkan karir dari Babel ini. Yang kedua, motif Babel adalah berontak kepada Tuhan dengan cara tidak mau menyebar ke seluruh bumi. Artinya apa?
Artinya itu mau membangun kerajaan sendiri, bukan kerajaan Tuhan. Dia itu mau membangun dirinya sendiri. Dia mau membangun hidupnya sendiri. Dia mau membangun ambisinya sendiri. Padahal Tuhan itu sudah berfirman di dalam Kejadian 1 ayat 28, penuhi bumi itu. Kamu tuh tidak boleh di satu tempat. Penuhi bumi itu. Bangun kerajaanku. Bangun kerajaan Allah. Bukan kerajaanmu. Nah, Babel ini berontak, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi Tuhan itu sebetulnya kalau kita perhatikan, dia itu benci motif dari Babel. Tentang kemasyuran dan egosentris. Membangun kerajaannya sendiri, bukan kerajaannya Tuhan. Itu yang sebetulnya terjadi dengan Babel. Nah, motif Babel ini kalau kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara, itu sama dengan motif setan ketika setan itu memberontak kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 14 ayat 13 sampai 15, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi menggeser kerajaan Allah, menyamai yang maha tinggi, dan membangun kerajaannya sendiri. Jadi kerajaan Allah itu dengan kerajaannya itu seolah-olah tergeser. Sebaliknya, apa yang terjadi? Ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan. Ini yang terjadi dengan Babel. Ini yang terjadi dengan setan. Ke tempat yang paling dalam, ke liang kubur. Yesaya 28 ayat 17. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi samaramu. Ke bumi kau kulempar. Kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi mata. Motif, saudara, ini yang menjadi problem, yang menjadi permasalahan dari Babel. Karir sendiri itu tidak ada menjadi masalah sebetulnya. Tapi motif itu yang jadi problem. Akhirnya apa yang terjadi? Kita melihat Tuhan menghancurkan karir Babel. Hancur berantakan, saudara. Turunlah Tuhan melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka, mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti, lalu bahasa tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan karir Babel. Tapi motifnya, dengan lain kata apa? Karakter Babel ini yang jadi problem. Dalam membangun karir, itu yang bermasalah. Ya, saudara, saya sudah pelayanan keluar dari STT, dan masuk ke dalam pelayanan kurang lebih sekarang sudah 16 tahun. 16-17 tahun. Setiap saya berdoa, tanpa saya sadari seringkali, saya itu membawa ambisi saya. Saya membawa ambisi saya. Namun pada akhirnya setelah berkali-kali, pada akhirnya saya menyadari
Tuhan itu tidak tertarik secuil pun ambisi saya. Saudara. Sedikit saja. Tuhan setetes saja. Dia sama sekali tidak tertarik dengan ambisi. Kemudian saya menyadari, apa sih yang Tuhan mau pada saya? Yang Tuhan mau itu karakter saya. Saudara, ini juga yang terjadi dengan Babel. Tuhan itu tidak tertarik sama sekali dengan ambisi Babel. Saudara, tidak tertarik. Yang Tuhan inginkan itu sebetulnya apa sih? Yang Tuhan inginkan itu sebetulnya karakter Babel itu loh. Itu yang Tuhan harapkan, yang Tuhan pengen dapat dari Babel. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang Tuhan inginkan dari kita itu adalah karakter kita. Tuhan itu dapat karakter kita. Nah, sekarang kita lihat. Bagaimana cara Tuhan untuk mendapatkan karakter Babel ini? Dari kisah Babel. Ya, Tuhan itu sangat tertarik dengan karakter Babel. Dia mau dapat karakter kita. Ini. Ya, saudara. Yang pertama, Tuhan itu mendatangkan kacau balau bahasa. Sehingga yang terjadi apa? Salah paham. Dengan adanya kesalahpahaman di antara sesama, di antara rekan, disitulah karakter itu akan muncul. Sebetulnya Tuhan itu, saya katakan dia itu tidak benci Babel. Dia itu pengen dapat karakternya Babel. Makanya dikacau, saudara. Salah paham. Dari kesalahpahaman. Seperti besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Pada akhirnya saya bisa melihat, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menempatkan saya pada situasi-situasi yang saya tidak inginkan, menempatkan orang-orang yang bagi saya orang-orang sulit. Sebetulnya yang Tuhan inginkan itu apa sih? Saya tahu, Tuhan itu pengen dapat karakter saya. Pengen dipegang itu karakter. Saya kira Bapak Ibu Saudara, itulah yang terjadi juga dengan kita. Kalau Tuhan izinkan ada salah paham, itu sebetulnya Tuhan sedang berusaha untuk dapat karakter kamu. Ya. Amsal 27 ayat 17. Tuhan itu pengen dapat karakter kamu. Yang kedua, bagaimana Tuhan itu berusaha untuk mendapatkan karakter Babel. Yang kedua, Tuhan mendatangkan kacau balau agar Babel itu terserak ke seluruh bumi. Apa ini? Penderitaan, saudara. Dengan adanya penderitaan, dengan adanya susah kita itu, karakter kita itu keluar, saudara, muncul. Disitulah Tuhan itu mau dapat karakter, dapat ini. Ya, yang tadi orang-orang salah paham, sekarang gantian tambah penderitaan. Dapat karakter kita dari penderitaan. Saudara, sebetulnya itulah yang sedang Tuhan usahakan dapat dari bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Lalu kita baca di dalam Ulangan 8 ayat 16. Yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya
hatimu. Supaya Tuhan itu dapat karakter kamu itu loh. Dapat kamu itu. Dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Karakter, saudara. Karaktermu itu sempurna, itu yang mau Tuhan dapat. Utuh, tak kekurangan suatu apapun. Lewat siapa itu? Lewat kesalahpahaman tadi. Lewat siapa itu? Lewat penderitaan itu tadi. Tuhan itu dapat kamu. Wah, dipegang kamu. Dapat. Saudara, saya percaya Tuhan itu mengasihi Babel. Namun Tuhan lebih ingin Babel itu hidup abadi dalam kerajaan surga. Tuhan lebih memilih karakter Babel ini runtuh agar Babel itu masuk dalam kerajaan surga. Karena dapat karakternya. Sekali lagi, Tuhan memakai sesama dan penderitaan untuk mendapatkan karakter Babel. Saudara, Tuhan itu berkenan kita itu membangun karakter, membangun karir. Tidak ada masalah. Kamu mau bangun karir, boleh. Hari ini orang membangun menara tinggi-tinggi, Tuhan izinkan, kotanya keren, besar, luar biasa, Tuhan izinkan. Memang Tuhan senang, saya katakan manusia itu membangun karir. Tapi yang Tuhan mau itu dengan karakter. Nah, karakter seperti apa yang Tuhan inginkan pada kita? Secara singkat saja ya. Kalau kita dasarnya itu kasih. Tetapi secara singkat kita belajar dari Tuhan Yesus. Matius 2 ayat 29. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Cuma dua karakter. Lemah lembut dan rendah hati. Satu hari Yakobus dan Yohanes datang sama Tuhan Yesus. Guru, nanti waktu kerajaan Allah biarkan aku ini sama saudaraku duduk di sebelah kanan sama kirimu. Waduh, saudara. Dia mau punya karir nih duduk di samping Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus jawab, untuk masalah itu bukan, itu ada di wewenang Allah Bapa di surga. Kemudian Tuhan Yesus ketika murid-muridnya itu dengar kayak gitu, marah murid-muridnya kepada Yohanes dan Yakobus. Kamu itu mau minta duduk samping Tuhan Yesus begini, marah mereka. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan, tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, kamu mau jadi besar, tidak apa-apa. Kamu punya karir, tidak apa-apa. Kamu mau bangun kota, bangun menara, tidak apa-apa. Tapi kamu harus jadi pelayan, kata Tuhan Yesus. Barang siapa ingin yang menjadi terkemuka di antara kamu, kata Tuhan Yesus apa? Kamu harus jadi hamba. Dan Tuhan Yesus sudah meneladani itu. Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Yesus yang walaupun dalam rupa Allah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, menjadi hamba, saudara. Namun justru di situ dia menjadi terkemuka. Justru di situ dia menjadi terbesar, saudara. Ketika dia menjadi pelayan, ketika dia menjadi hamba. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa belajar, kita bisa melihat. Tuhan murka kepada Babel bukan karena karirnya. Tuhan murka karena karakternya. 1 Korintus 10 ayat 31. Di situ dikatakan jika engkau makan dan jika engkau minum dan jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang tidak dimiliki Babel. Semuanya untuk kemuliaan dirinya, semuanya untuk dirinya, semua itu Babel tidak punya. Untuk kerajaan Allah itu Babel tidak ada. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kadang kita itu melakukan sesuatu itu kan lihat-lihat orang. Padahal Tuhan itu berkata, semua yang kita lakukan, baik kepada orang yang kita nilai orang besar maupun orang kecil, kita lakukan itu untuk Tuhan. Itu yang Babel tidak punya. Saudara, balik lagi ya ke kasus yang pertama. Saya percaya Tuhan itu mencintai Babel. Saya percaya Tuhan itu sayang sama Sambo. Istrinya, anak-anaknya. Saudara, ketika saya mengetahui bahwa Sambo ini anak Tuhan, saya sedih, saudara. Bagaimana mungkin Tuhan mengizinkan ini bisa terjadi? Bisa aja Tuhan itu mencegah. Seperti Daud, waktu Daud marah kepada Nabal. Marah Daud mau bunuh itu Nabal, karena Nabal sudah melecehkan dia secara emosi. Namun Tuhan itu pakai istri Nabal, Abigail ini untuk menghalang-halangi Daud. Sehingga peristiwa pembunuhan itu tidak terjadi. Dan Daud bersyukur. Daud bersyukur bahwa Abigail ini diutus oleh Tuhan. Sehingga dia tidak melakukan kejahatan yang besar dengan membunuh Nabal. Saudara, Tuhan bisa nggak mencegah Sambo ini? Saya percaya bisa. Namun saya katakan Tuhan lebih tertarik karakter Sambo daripada ambisi Sambo. Tuhan lebih tertarik karakter Sambo daripada karirnya dia, daripada ambisinya dia. Oleh sebab itu dia runtuhkan semua hidupnya. Saya katakan ini seperti Babel begitu ya. Saudara, tujuan Tuhan itu apa? Dapat karakter dari Sambo. Supaya dia bisa hidup abadi di dalam kerajaan surga. Dapat karakter istrinya nih. Saudara, hidup nyaman ya saudara. Selama menjabat sebagai jenderal, sekarang berubah total saudara. Saya percaya keuangan, semua jabatan yang tadi dihormati orang, semuanya hilang lenyap dalam sekejap. Sebetulnya apa sih yang Tuhan mau cari dari Sambo? Karakternya dia Tuhan mau dapat. Itu ya sebetulnya. Saudara, juga saya kira itu juga yang terjadi dengan keluarga dari korban Joshua. Ini anak-anak baik ya, saya katakan yang menghormati,
majikannya, menghormati orang tuanya. Orang tuanya juga tentu pedih. Tetapi sekali lagi, Tuhan itu pakai sesama, pakai penderitaan untuk dapat karakter kita. Saya tidak tahu apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan izinkan karirmu itu hancur. Sekali lagi ingat, Tuhan itu sangat menginginkan karaktermu. Kalau Tuhan izinkan ada penderitaan, kesulitan terjadi di dalam hidupmu, yang Tuhan inginkan itu cuma karakter kamu. Saya katakan kalau hari ini kamu punya karir, Tuhan itu pakai karir untuk mendapatkan karakter. Kalau hari ini Tuhan tidak beri kamu karir, Tuhan itu cuma mau dapat karaktermu. Sekali lagi ya, Tuhan sangat menginginkan karaktermu, bukan ambisi. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk berkat dan kemurahan-Mu. Tuhan, kami tahu kami hidup di dunia dan seringkali kami melakukan apa yang Babel lakukan. Tapi pagi hari ini kami menyadari akan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk Engkau bisa mendapatkan karakter kami. Untuk kami dengan rela hati diproses sehingga karakter hidup kami ini keluar ya Tuhan. Dan Engkau bisa memilikinya. Tuhan berkati juga untuk Bapak Ibu Saudara yang pada saat ini mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat. Dan biarkanlah Tuhan, Engkau akan menolong hamba-hamba-Mu ini melewati masa-masa yang sulit. Sehingga Engkau pada akhirnya mendapatkan karakter dari hamba-hamba-Mu. Tuhan berkati jemaat-Mu dan biarkan iman mereka bertumbuh di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.